Iya. Dewi. Meskipun ya Allah gak kebuk. Kok sudah kembali ya? Lah yang lain kok belum? Tanggal 1 Bu. Bu lahir batin. Nah, kemarin ujiannya bisa nggak? Insya Allah. Bentar. Sik, yang dua dulu. Alia rumahnya di mana sih? Ciliwung. Ciliwung. Belum. Mas, ayo Dewi. Bisa wes ini. Ayo, berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Yes. Dewi nggak pulang emang? Pulang Bu. Terus balik. Rumahnya Dewi gimana sih? Di Kalipare Bu. Aslinya kan kula sampun pulang dari kemarin tanggal 5, tapi kula masih di sini puasaan, tapi nambahnya pulang. Pulang. Ya wes, mulai ya. Ya wes, Ibu Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini kan kemarin soalnya, ini nanti soalnya buat Alia atau Dewi boleh. Yes. Kemarin kan pertanyaannya masih ingat gak yang ini? Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan walaupun secara umum organelnya sama. Perbedaannya antara lain, ya itu udah ada jawabannya. Berarti itu yang tebal itu aja. Iya. Iya, yang tebel, yang Ibu tebeli itu adalah jawabannya. Kan yang di sini yang ditanyakan itu kan sel hewan sama sel tumbuhan. Kemarin yang Ibu kasih itu kan ada banyak organelnya. Iya. Dari gambarnya kan hampir mirip, tapi sebenarnya meskipun mirip itu ada yang beda. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah perbedaannya. Nah, jawabannya itu yang A. Sel tumbuhan punya Yang ini kan sel tumbuhan kan punya kloroplas, sedangkan sel hewan itu tidak. Makanya warnanya sel tumbuhan itu hijau. Terus yang B kenapa kok salah? Ini. Karena Sel tumbuhan tidak sel memiliki. hewan kebalik. Ya, kebalik. Harusnya yang punya kloroplas itu adalah sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak punya. Yang C kenapa kok salah? Karena punya semua. Selulosa itu tumbuhan saja. Selulosa itu kayu yang bundar-bundar kecil. Kayak jerami. Bukan. Selulosa itu biasanya yang membuat sel tumbuhannya itu kaku. Misalnya gini, kalau kalian makan sayur, itu sebenarnya keluarnya itu juga akan sayur. Nah, itu loh, selulosa itu lapisannya. Ini lapisan di sel tumbuhannya. Itu kalau kita makan, misalnya manusia makan, itu selulosanya itu nggak bisa dicerna sama kita. Kita makan bayam, sebenarnya yang keluar itu juga tetap bayamnya. Cuman yang kita ambil adalah vitamin-vitaminnya. Tapi kalau misalnya sapi, kotorannya sapi itu sebenarnya sama kayak yang dia makan. Makanya kotoran dia banyak. Ada serat-seratnya. Pernah lihat kotoran sapi nggak? Oh, pernah. Ya. Ini kebiasaan di masjid. Yang D, sel hewan tidak memiliki membran inti, sel tumbuhan punya. Ya, karena kalau yang membran inti sel hewan di sini kan kalau sel hewan dan sel tumbuhan itu kan sudah tergolong sebagai eukariotik atau dia itu sudah punya yang namanya membran
Inti. Yes. Ya, jawabannya yang A. Ya. Yes, ada yang tanya ke nomor 1 dulu. Terus yang kedua, ini masih organel-organel. Ini berikut pasangan organel dan fungsinya yang tepat. Di sini jawabannya yang betul itu yang C. Mitokondria itu untuk respirasi. Nama lain dari respirasi itu apa? Pernapasan. Iya, pernapasan. Sel itu butuh bernapas juga. Pernapasan. Kan makhluk hidup dulu. Dia bagian dari makhluk hidup, tapi pernafasannya di dalam selnya itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari pernapasan itu untuk menghasilkan yang namanya energi. Sebenarnya kita bernafas itu tujuannya untuk menghasilkan energi. Makanan yang masuk, kita makan. Nah, biar makanannya itu bisa menjadi energi, dia harus dibakar sama yang namanya oksigen. Makanya kalau kita bernapas yang dihirup adalah oksigen. Terus ada makanan di dalam tubuh kita bernapas, makanannya itu nanti akan diubah menjadi energi. Terus kenapa yang A itu salah? Retikulum endoplasma fotosintesis. Bukan. Bukan. Kan retikulum endoplasma itu kan apa? Nyambungkan. Nyambungkan itu apa? Inti sama membran. Sama luarnya itu. Iya, bagian luarnya, bagian pembatas luarnya. Terus retikulum endoplasma itu ada berapa kalau masih ingat? 2. Ada apa aja? Ada kasar sama halus. Kalau kasar itu dia sintesis apa? Sintesis protein. Kalau halus? Sintesis lem. Nice. Yang fungsinya untuk fotosintesis apa, Dewi? Ayo gantian. Ayo di sini. Yang fungsinya untuk fotosintesis? Fotosintesis. Yang warnanya hijau-hijau. Kloroplas. Iya, kloroplas. Jadi yang pertama itu salah karena retikulum endoplasma itu fungsinya bukan untuk fotosintesis. Terus kalau ribosom di sini sintesis lemak, salah kan? Nah, yang sintesis lemak tadi apa? RE halus. Kalau ribosom itu RE kasar. iya, dia namanya sintesis protein. Kalau di sini plastida itu hampir sama kayak yang warnanya hijau-hijau itu. Plastida itu tapi itu kayak kalau yang benar-benarnya itu kloroplas yang agak besar gitu tapi. Jadi plastida itu dia kumpulan dari yang fungsinya untuk fotosintesis, tapi yang plastida itu warnanya tidak hanya hijau, ada merah, ada juga yang tidak berwarna. Kebetulan yang di sini yang fungsinya dominan untuk fotosintesis itu adalah yang warnanya hijau. Terus yang fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan sel itu apa? Inti sel. Otaknya sel itu ya ada di inti sel. Kalau yang ini plastida ini fungsinya masih untuk fotosintesis. Mas, ada yang ditanyakan yang ini? Enggak. Dewi ada yang ditanyakan? Enggak. Lanjut. Yang di sini kan ada masih tentang organel. Di sini kan organel dan bahan kimia organik pada sel terdapat pada bagian sitoplasma. Kadang nggak disebutkan sitoplasma, kadang disebutkan sebagai sitosol. Kan kalau kita punya sel, misalkan kita punya sel, ini ada bagian organelnya misalkan. Terus bagian sini seakan-akan kan kosong. Sebenarnya itu tidak kosong. Sebenarnya bagian ini dia diisi oleh air. Di sini ada di bagian-bagian yang rongganya ini dia itu ada airnya. Terus di dalam airnya itu ada juga yang namanya ini bahan kimia organik itu. Contohnya ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein, ada yang namanya lemak. Tapi yang paling banyak kandungan di dalam sitoplasma itu bukan yang ini, tapi adalah
air itu sampai jumlahnya 90%. Tadi sisanya itu adalah bahan-bahan organik. Yes. Sel manusia itu apa? Manusia tergolong sebagai hewan atau tumbuhan kalau di sistemnya di biologi? Tumbuhan. Hewan. Wah. Berarti kita masuk sel hewan. Iya, masuk sel hewan. Selnya sama persis dengan sel hewan. Nah, misalkan kita termasuk sel tumbuhan, berarti kita nggak bisa bergerak karena sel tumbuhan itu kaku karena punya Iya. Karena punya dinding sel. Terus manusia itu kan gini, manusia dengan hewan itu dibedakan. Kenapa? Karena tumbuhan itu manusia dan hewan salah. Hewan dan tumbuhan itu dibedakan. Kenapa? Karena tumbuhan itu bisa fotosintesis sedangkan hewan itu tidak. Nah, karena manusia itu tidak bisa fotosintesis, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, makanya dia dikelompokkan sebagai golongan hewan. Tak kirain itu manusia tuh masuk sel bakteri. Kok sel bakteri? Cuma satu sel, ayo kan bakteri cuma satu sel ya. Kalau dua sel gimana, Bu? Kalau dua sel tidak masuk bakteri lagi dia biasanya. Yes. Tapi kalau dia bakteri banyak itu namanya koloni, tapi dia terdiri cuma dari satu sel. Bakteri dalam jumlah banyak ribuan itu baru bisa kelihatan. Kelihatannya pun cuma begini tau loh, kayak ada bintik gitu aja. Itulah kayak kata-kata. Bukan, maksudnya kalau dia ngumpul banyak, misalkan kalau kalian punya bakteri atau jamur, misalnya punya nasi yang sudah basi, terus dibiarkan beberapa lama, biasanya akan ada jamur-jamur yang ngumpul. Pernah lihat nggak? Yang warnanya kadang orange, kadang sampai hitam. Tapi kalau di tangan kita bakterinya nggak kelihatan karena terlalu kecil dan kita juga sering cuci tangan. Tapi kan makanan kayak sop-sop jangan itu kok langsung mengandung banyak zat kok bisa ya, Bu? Maksudnya ditinggal 1 minggu saja. Ya iya, banyak zat itu bukan bakteri loh ya. Zat itu adalah telurnya lalat. Jadi misalnya kalau kalian pernah nggak makan buah atau misalnya yang paling sering itu jambu, kalau enggak gitu apa ya? Mangga. Biasanya ada yang warnanya putih. Nah dulu ibu mikir, waktu ibu kecil itu ibu mikir, kenapa kok di mangga sama di jambu itu kok ada uget-ugetnya, setnya itu kalau kalian bilang ada larvanya. Ibu dulu mikir, oh berarti set itu asalnya dari mangga sama dari jambu. Ternyata salah. Nah biasanya kalau kalian lihat mangga atau jambu yang bagus itu kulitnya nggak berlubang, sedangkan yang ada setnya itu biasanya ada lubangnya. Nah siapa yang bikin lubang? Yang bikin lubang itu lalat buah. Lalat buah, pernah lihat nggak lalat buah? Kecil banget. Nah itu lalat buahnya itu melubangi kulitnya jambu atau kulitnya mangga. Terus dia bertelur di situ. Nah itu yang jadi set. Sama kayak sop-sopan ya. Kalau sudah tidak ditutup, sudah seminggu banyak bakterinya berkembang biak. Terus lagi ada lalat yang hinggap ya wes. Hinggap di sayur sop. Iya enggak enak. Kalau larvanya lalat yang warnanya hitam-hitam itu segini loh. Yang kalau hijau, seruas jari. Kalau biasanya kan ada lalat yang hitam-hitam itu, yang kecil-kecil itu dia larvanya setengahnya ruas ini. Tapi kalau lalat hijau dia segini, bahkan bisa lebih besar. Ya, lalat hijau yang biasanya di sampah-sampah. Iya, yang di kotoran. Sudah? Kita bahas yang nomor 4. Ini. Alat transportasi pada tubuh hewan adalah darah. Sedangkan pada tumbuhan peran ini dilakukan oleh xilem phloem. Kan ini. Kalau di rontok ini. Kalau di hewan ataupun di tumbuhan, kita itu punya jalur pipa yang mengangkut sari-sari makanan. Misalnya nih,
kita kan makan lewat perut, misalnya lewat mulut nanti kan sampai di perut. Tapi kenapa semua bagian tubuh kita itu mendapatkan energi dari makanan kita? Karena hasil yang dari perut tadi diedarkan ke seluruh tubuh. Melalui apa? Sebenarnya melalui darah. Kalau pipanya itu ada pembuluh darah. Nah, pokoknya harus ada pipanya, ada jalurnya. Nah, kalau di manusia, di hewan itu melalui darah, sedangkan di tumbuhan itu melalui xilem dan floem. Masih ingat xilem sama floem fungsinya buat apa? Ayo Dewi, ya. Xilem buat apa Dewi? Xilem buat apa? Nah, ayo buka bukunya. Kalau catatan. Ngomong aku ini. Aku enggak gawa. Ayo. Xilem sama floem buat apa? Ayo, xilem dan floem fungsinya buat apa? Aku sangat benci. Ayo, sudah sering. Ayo dicari dulu. Itu catatan siapa Lia? Iya, Bu. Ayo cari di bagian jaringan. Sering kok Ibu menjelaskan xilem dan floem. Ayo. Tapi lengkap. Tapi di sini ada yang Enggak lengkap. Iya. Astagfirullah. Nulis kok. Campur. Ada kok. Jaring-jaring itu mana, Bu? Iya, xilem fungsinya buat apa? Fungsi. Iki loh, Masya Allah. Mengangkut hasil fotosintesis. Xilem? Mengangkut hasil fotosintesis. Iya dah. Xilem? Iki loro. Xilem mengangkut garam dan mineral dan mengangkut hasil fotosintesis. Loh, mengangkut hasil fotosintesis itu siapa? Nggak tahu. Loh, di situ gak ada lah. Nggak ada, Bu. Ada. Nah, ini baca. Nggak ada, Bu. Ayo, xilem buat apa? Floem buat apa? Xilem dulu. Xilem. Apa? Xilem buat apa? Mengangkut garam, Bu. Iya, garam sama air. Kalau floem? Mengangkut hasil fotosintesis. Iya, udah. Jangan digabung. Kalau xilem itu untuk air dan garam, mineral. Kalau di floem itu mengangkut ini hasil fotosintesis. Sekarang yang A ini, sklerenkim sama kolenkim buat apa? Dokan hilang, Bu. Catatannya. Sklerenkim dan parenkim. Ya, Bu. Nulis lengkap dulu. Jaringan fungsinya itu hampir sama. Kalau kan ini kan persamaan antara jaringan di hewan sama jaringan di tumbuhan, hampir mirip fungsinya. Kalau sklerenkim dan kolenkim itu kan fungsinya hampir mirip dengan tulang. Fungsinya itu untuk penyokong. Kalau nggak gitu biasanya ada kan? Sklerenkim penyokong. Iya, penyokong itu biar dia itu bisa tegak. Yang membuat dia jadi kaku kan selain tumbuhan itu punya dinding sel, tapi dinding sel aja nggak cukup, butuh yang namanya sklerenkim dan kolenkim.
Iya, ngantuk. Kalau korteks Baru tidur. Baru tidur. Aku baru tidur. Bangun tidur. Harus turu. Baru tidur. kalau setengah jam ya. Aku nggak turu ayo. habis ini tidur lagi kan. HP-an nggak turu. Kalau korteks buat apa? Nggak pernah turu. Cadangan mah kan? Mana bu? Itu parenkim. Iya salah. Kalau korteks itu biasanya ini ada fungsinya ini untuk rongga. Beneran nggak pernah dia? Iya belum yang ini. Iya. Terus kalau yang ini epidermis Itu pelindung. Nah, jadi epidermis sama endodermis itu hampir sama. Kalau misalnya nih ada sel tumbuhan itu lapisannya ada gini. Lapisan yang paling luar, yang pelindung paling luar ini namanya epidermis. Yang pelindung yang kedua ini namanya Tapi sama bukan? Sama bukan. Sama kan bu? Sama, cuman letaknya saja yang berbeda. Ada yang paling luar itu epidermis. Epi itu artinya tepi. Kalau yang pelindung yang ada di dalam endodermis, karena endo itu artinya ada dalam. Yang ini untuk pelindung. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bu balik ya. Oh catat lah. Itu kan sudah pernah tapi. Yang ini aja, yang belum pernah aja. Yang ini loh. Iya wes, ini kan sudah. Lalu aku tanya. Kan di kaki itu kalau gatal-gatal terus merinding-merindingnya tuh nggak bisa hilang tuh kenapa ibu? Belum paling bisa itu. Biasanya lama. Dulu ibu pernah alergi seafood. Ibu makan apa ya? Ibu dulu diajak teman makan ramen mie. Terus kuahnya itu ternyata kuah kepiting. Nah ibu nggak tahu itu bentol-bentolnya itu hilangnya itu berbulan-bulan. Bisa kok ini, cuman lama. Saya dulu pas pertama kali makan mie jaya gatel-gatel bu. Tapi terus habis itu sekarang kalau makan kok enggak. Kadang Kenapa? cuma pertama kali aja. Kadang kalau ikannya itu sudah lama, maksudnya ikannya nggak seger, kadang bikin gatel. Ada orang-orang yang misalnya kalian beli ikan pindang yang ada di pasar, yang sebenarnya kita nggak tahu kapan orang itu pindang ikannya itu, dia bisa gatel. Tapi kan ada juga yang seger itu enggak. Tapi itu baru beli kan bu ya, dari sumber. Habis itu terus dibawa pulang. Terus dibawa pulang nggak sih? Nggak tahu lupa. Pokok terus dimakan. Habis itu malamnya gatel-gatel. Itu kenapa bu? Terus Alergi itu habis itu terus kan besok-besok kan di asrama itu emak jari pas puasaan. Tapi nggak gatel-gatel. Ya ibu juga gitu. Saya sampai nggak berani pertama makan. Habis itu terus saya nyoba. Memberanikan diri mencoba. Aku nggak gatel. Iya. Pertama makan nasi aku gak ada gatel terus kenapa sih sampai sakit? Kan pernah denger nggak ini? Kalau misalnya kita alergi makanan, itu disuruh makan makanan itu terus menerus biar nggak alergi lagi. Pernah. Ya itu kayak gitu. Jadi kadang masuk. Tapi kalau alerginya bahaya nggak boleh loh ya. Misalnya kan ada efek alergi orang itu beda-beda. Kalau cuma gatal-gatal aja nggak masalah kan? Ya udah cuma gatal, kita nanti bisa hilang. Tapi ada orang yang alerginya itu sampai sesak napas. Karena yang mengalami kan kalau kalian alergi kan bentol-bentol sampai bengkak gitu kan, gatel, sakit. Tapi kan di luar. Ya udah. Tapi kan ada orang itu yang alerginya itu di saluran pernafasannya. Jadi yang bengkak, misalnya nih ada saluran pernafasan gedenya segini. Tapi karena dia alergi, ini kan otomatis kayak bentol akhirnya jadi segini. Nah, itu yang menyebabkan sesak nafas. Bahkan ada orang yang alergi sampai meninggal. Kayak ada orang alergi apa itu? Ada alergi stroberi.
Ibu nonton di film ada orang alergi stroberi, dia nggak bisa makan semua yang berbau stroberi, baik yang stroberi asli atau yang rasa-rasa di es krim gitu kan ada. Nggak bisa. Orangnya kalau makan stroberi, orangnya itu langsung sesak nafas. Ayo. Kalau yang kayak punya Alia dulu, ibu itu alergi udang. Terus ibu kan tahu KKN kan ya? KKN. Yang kayak kalian nonton KKN bisa penari itu loh. Oh sudah, itu aku sudah lihat. Yang ibu kakaknya dulu itu di daerah pesisir sana, di sekitarnya Malang Selatan. Di sana itu yang banyak dan murah itu udang, terus ikan-ikan laut itu murah, ayam itu mahal dan carinya jauh. Berapa Bu? Gak tahu, lupa aku. Terus kalau makan gak bisa milih, ya udah yang dimasak ya yang dimakan. Nah yang sering dimasak sama teman-teman ibu itu udang. Ibu habis makan gitu ya gatel-gatel, tapi dicarikan degan hijau kan Pak? Iya, menyehatkan. Kelapa hijau. Jadi habis makan harus minum air kelapa hijau. Itu bentel-bentelnya cepet hilang. Terus lama-kelamaan sekarang bisa makan udang. Aku makan nopek gak alergi. Ya, alhamdulillah kan kalau nggak alergi. Di keluarga ibu banyak yang riwayatnya alerginya aneh-aneh. Ayahnya ibu itu alergi rambutan. Saya dulu kelas 3 itu suka. Sekarang nggak suka soalnya nggak bisa makan durian. Gak bisa cara makannya rambutan begini kan itu loh, kayu-kayu yang di dalam itu loh. Saya kan gak suka ya. Iya, repot kalau nggak mau jadi saya gak suka durian, gak bisa makannya. Kok durian rambutan? Iya, rambutan. Durian itu memang gak bisa makannya. Kalau adiknya ibu itu alergi buah naga. Enak kalau dibikin salad. Ini rongga apa tuh? Apa? Rongga di dalam jaringan tumbuhan. Rongga. Nanti kalian sekolahnya kelas 8 di mana? Kelas 8. Kelas 1 ke Macan tuh, Bu. Kelas 8. Lah aku dipindah menang aku. Apa sih Mbak Wi? Duh ya ta jare kelas 8. Apa kok arek barune ning Haji kabeh. Haruna ditokno kabeh pindah besar. Pindah mana? Pindah ke Mahtiga kali Mahtua, nanti untan ke Mah 1. Soalnya yang ngurusi anak baru Umi mau. Yang harusnya pindah kamar. Iya, pindah. Makanya kelas 7 sekolahnya nanti di sini. Nah di sana tuh enak Bu, Mah 1. Kipasnya tuh 2 besar-besar tempel gini Bu. Makan di kipas sini kan itu Bu gak ditempel jadi enggak. Ayo. Nanti saya noleh Bu. Bener dulu ya? Iya Bu. Lanjut. Bu, bergoyang. Enggak, ya. Kapan? Ini Bu, tadi ini yang goyang kok kesini. Terus buku saya bergerak. Ya geser kan kan gak bisa nulis tempatnya. Ini nanti dikirim lewat apa ya sama Ustazah di YouTube? Iya. Kemarin anak-anak ini apa? Geser. Apa sih Mbak? Ini kok? Iya kan. Sekarang babnya masih tentang jaringan. Di sini ada soal tentang jaringan yang mempunyai fungsi untuk menyokong tubuh, melindungi organ, dan menjadi alat gerak pasif adalah jaringan tulang. Ini kalau yang tadi itu kita bahasnya jaringan tumbuhan, sekarang kita bahasnya jaringan hewan, penyokong tubuh. Tubuh kita itu kalau nggak ada tulangnya yang melemprek kayak daging gitu loh, cuman kayak ya udah daging aja. Kayak kalian tidak punya tulang, bentuknya daging merambat gitu loh. Ada orang yang nggak punya tulang. Gak ada, tapi ada orang yang tulangnya tumbuh tidak sempurna. Kayak ada beberapa bagian itu tulangnya itu bukan, tulangnya itu
gampang kropos gitu loh, ada yang kropos dini, jadi baru lahir tulangnya itu udah nggak bisa digerakkan, ya orangnya lumpuh. Ya bayangin kalau tulang itu kan harusnya kaku biar kita itu bisa berdirinya bisa tegak, bisa berjalannya tegak. Nah kalau nggak ada, setiap ini ada tulang ini. ada, dan ada tulang, ada Sendi. kalau tulang aja kita nggak bisa begini karena di bagian sini kan ada sendinya. Sendi. Oh iya ya. Jadi ada tulang, ada sendi. Kalau sendi itu yang menghubungkan antar tulang. Kayak ini. Kan ini ada tulang, di sini ada tulang. Terus di siku kita itu kan loh, kok sikunya bisa bengkok padahal tulang itu kaku. Berarti ada misalkan ini ada tulang. Terus di sini ada penghubungnya. Terus baru di sini ada tulang lagi. Nah, penghubungnya ini yang dinamakan dengan sendi. Kalau ini tulang, ini juga tulang. Pokoknya antar tulang itu pasti dihubungkan dengan sendi. Nah, sendi ini yang memungkinkan kita bisa bergerak juga. Tapi sendi itu macam-macam. Ada yang bergeraknya itu cuma satu arah. Perhatikan kalau di sini. Ini cuman kalau di siku itu cuma bisa bergerak gini. Tapi nggak pernah bisa ke sana. Bisa, Bu? Enggak, maksudnya kalau ceklak ke sana ya Bisa. ya kan cuma satu. Ya, kalau ke atas dia nggak bisa ke bawah, nggak bisa begini. Nah, Bisa, itu Bu. arah gerakannya cuma satu. Dibalik. Nggak bisa. Dibalik, Bu, dibalik bisa. Cuma satu arah. Tapi kalau yang sendi yang ada di sini, di ini pangkalnya bahu, bisa muter tangan kita. Berarti bentuk nanti kita pelajari itu di kelas 8. Bentuknya itu ada kayak mangkat, ada kayak gininya. Ada bentuknya sendi itu macam-macam nanti. Ada yang bentuknya kayak gini. Misalnya ada mangkoknya, terus ada yang ini. Nah, ini tulang kita. Ini tulang. Yang bagian ini, yang bagian kayak mangkok ini, itu adalah sendinya. Dengkulnya tuh. Kayak buat gini loh. Jadi kalau bergerak itu bisa muter gini. Bisa begini. Nah, di kaki kita sebenarnya juga bisa, cuman kita nggak bisa. Kalau kalian waktu kecil pernah main Barbie-Barbian, kakinya pernah nggak kalian puter gitu? Nah ya, cara kalau pernah masih inget kakinya Barbie-Barbinya kalian dipotong. Kalau kalian potong gitu kan bagian yang di paha, pangkal gininya. ya pangkal. Nah bundernya itu yang gini, yang ini. Iya. Nah kalau yang bagian yang bolongnya itu bagian yang sendinya. Nah itu nanti kita pelajari di kelas. Berarti Barbie-Barbian itu jadi badan manusia. apa? Itu ya bisa buat belajar. Iya. Tapi kalau orang itu ada, Bu, ya buat kayak buat mainan, buat itu loh. Terus ininya tuh kayak dibuat mainan, jadi orangnya tuh kaki duanya tuh langsung jadi foto gini, Bu. Gak bisa ya. Foto, Bu. Ini kan foto. Kalau biasanya penari itu bisa. Balet itu bisa. Atau biasanya kalau kalian pernah lihat nonton di TV ada akrobatik, kakinya orangnya itu bisa. Sebenarnya kita juga bisa, cuman kita tidak pernah latihan. Di sini bisa. Kakinya sampai, Bu. Gitu. Iya, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa bergerak, cuma kita tidak bisa. Kan mestinya kita butuh latihan biar tidak sakit, itu aja. Orang yang split, yang kakinya yang split gitu, itu bisa. Kenapa ya? Memang karena fungsi di tulang kita itu bisa kayak gini loh. Sakit deh. Aku nggak ingat sama Lebih nggak sakit kalau orangnya sudah terbiasa dan tahu tekniknya. Kalau enggak ya. Ayo. Terus ada orang yang cuma buat mainan terus ininya putus nggak bisa dikembalikan, itu nggak bisa kan, Bu? Nah, ya kan kalau mainan ya kalau rusak ya diperbaiki bisa dilem. Sendi itu apa, Bu? Sendi itu penghubung antar dua tulang. Aku ngelan di Facebook ono sing sikile foto digawe. Papa sini, Pak, bantu ngangkat terus foto Antar tulang. foto. Tapi ada sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi di kepala. Sendi biasa ini nggak bisa. Kalau di tulang belakang itu bisa, cuman bergeraknya itu terbatas sedikit sekali. Tapi kalau yang bukan gitu. Kalau
sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali itu namanya sendi mati. Jadi nanti di kelas 8 kita belajar macam-macam sendi. Nanti kita praktekkan cara kerjanya sendi itu gimana. Misalnya sendi yang ada di tangan, loh kok bisa sih tangan kita begini, karena bentuk sendinya khusus. Tapi kalau di sendi di tulang tengkorak itu tidak bisa bergerak. Bisa bergerak itu pas waktu awal-awal masih bayi. Pernah nggak dibilang sama ibu kalian, jangan dipegang kepalanya adik bayi, kepalanya gembuk. Iya. Iya kan, masih di sininya masih, kalau waktu bayi itu tulangnya itu gini, tulang tengkorak. Misalnya kita punya tulang tengkorak, misalnya nih ada tulang tengkorak gini. Tulang tengkorak itu waktu masih bayi nggak menyatu, nggak keras gini, tapi dia itu masih ada bagian-bagian yang belum nyatu gitu loh, masih misa-misa. Nah itu butuh waktu biar dia itu nyatu. Pernah juga enggak, kalau ini loh, bayi itu kalau dulu gak boleh ditidurkan di bantal yang datar, nanti kepalanya peyang gitu loh, maksudnya kepalanya itu lurus bagian belakangnya. Jadi harus tidur. Enggak, sekarang kalau kalian lihat bantal bayi, kalau kalian perhatikan bantal bayi itu begini, terus tengah-tengahnya itu yang pasnya bagian kepala itu ada bagian yang Loh, kenapa Bu? karena tulangnya masih belum keras. Harus tipis ya Bu, harus empuk. Bukan harus empuk, tapi bagian tengahnya itu harus ada kayak apa ya, kayak tak ibu carikan kamu. Itu Bu sih. Aku lupa. Itu. Oh iya sih. Aduh Bu. Kan biasanya orangnya kan habisnya punya aku itu ya, saya tuh habisnya foto-foto nggak bisa kembali, kayak sakit gininya Bu. Ya terlalu lah. Sudah terlalu lama. Gungguk. Nah jengene sabunnya cilik, jengene apa meneh sakit digawe balik. Nih. Bandar umum. Anak kedasi ini. Iya, ini loh bagian yang penting adalah bagian yang di sini. Sebenarnya bukan berarti nggak ada tujuannya kalau kita punya bantal bayi itu yang begini, karena kepalanya itu biar tidak peyang, biar tidak lurus, tapi biar terbentuk masih tetap utuh bulat gini loh maksudnya. Nah itu kalau sendi. Tapi kalau kita sudah dewasa, sendi yang ada di kepala kita itu nggak bisa geser. Jadi jangan dikira tulang tengkorak kita itu utuh, enggak. Dia itu kayak ada bagian-bagiannya macam-macam. Bersama kita mampu. Ini umur tak otak ini atau sih Tulang ini loh tengkorak. Nah, kalau dilihat iya tulang tengkorak kita itu kayak gini. Tulang tengkorak kita itu kan warnanya beda-beda ini loh. Tapi bukan berarti tulang tengkorak kita warnanya beda. Ini hanya gambar biar kita mudah belajarnya. Ternyata tulang kita itu sebenarnya tidak menyatu utuh. Maksudnya kan kita mikirnya kalau tulang kita itu langsung utuh. Kalau kalian lihat tengkorak-tengkorak yang ada di gambar-gambar itu kayak utuh mulus gitu kan, sebenarnya tidak, tapi ada bagiannya. Ini tulangnya sendiri namanya, ini juga yang orange makanya juga dibedakan warnanya itu. Terus di antara tulang-tulang iya ini yang salah. Yang di antara ini kan ada kayak garisnya gini, sebenarnya di sini itu ada sendinya, tapi ini dinamakan dengan sendi mati karena tidak memungkinkan tulang kepala kita bergeser. Serem kan kalau tulang kepala kita bisa bergeser. Kalau di tangan dia masih butuh bergerak lah, tulang di kepala buat apa untuk bergeser? Kan serem. Kalau pusing tiba-tiba tulangnya geser. Nah kalau ini karena Pusing itu kenapa Bu? macam-macam. Kalau yang ini dia itu dinamakan sendi mati, berarti kan dia tidak bisa memungkinkan adanya pergerakan. Ya bukan karena ya, kalau pusing itu kayak jenut-jenut gitu, itu apa Bu? Nah, Yang jenut-jenut Iya, itu pusing. pembuluh darah kita itu. Kan bisa begini. Nanti kita belajar itu di kelas 8 juga. Bu. Di sistem Halo kelas 8 Nah, materi. Lalu Ya Bu, tulang kaki itu kan diarahkan gini-gini kan bisa Bu, kakinya gini-gini. Tapi kemarin tuh kaki kalau ini satunya diarahkan ke sana tuh nggak bisa sakit Bu. enggak kenapa? Habis satu. Nggak jatuh Bu, iya gini sakit Bu. Terus buat selanjut kayak kamu gitu. Kram itu mungkin ototnya. ya Bu, saya pernah kan habis keluar lama gitu ya Bu ya. Terus habis itu, terus kan sampai kan saya kan
itu yang jenjet gitu loh, pas nancep sepeda motor biar gak jatuh, saya takut. Terus habis itu pas pulang itu kayak kemeng gitu loh sini. Terus habis itu kan saya tidur, itu saya luruskan gini terus menggok gini lagi, itu bunyi terus letak. Habis itu pas bangun tidur yang sini sudah sembuh, ganti sini tidur. Itu kenapa? Nggak tahu juga kalau itu kalian tidurnya gimana. Sekarang buat saya Biasanya yang sering anu itu kram, karena biasanya misalnya nih kita yang kram itu bukan tulang loh ya, yang kram itu adalah otot. Kalau misalnya habis lari tanpa pemanasan atau renang, kalau renang itu kan harus pemanasan dulu ya, betul, harus olahraga kecil-kecilan dulu sebelum renang. Kenapa? Karena kalau enggak ototnya itu tegang, kuaku, akhirnya tidak bisa digunakan untuk bergerak. Kalau nggak gitu habis lari jauh gitu tanpa pemanasan, biasanya besoknya itu akan kram. Habis lari itu langsung sudut itu kenapa Bu? Kalau sudut itu karena kebutuhan oksigen kita di ginjal itu kurang. tak kira ini sudut itu loh, tulang rusuk itu jojo. Kan yang nyeri kan di sini, di ginjalnya sebenarnya. Jojo tulang rusuk. Yang bikin sakit itu karena kan kalau kita lari atau kita habis makan terus jalan, sebenarnya oksigen kita kan dibutuhkan untuk membakar makanan, tapi karena kita berjalan cepat butuh oksigen yang lebih, makanya biasanya itu. Wes, lanjut. Ini fungsinya tulang tadi selain menyokong tubuh itu melindungi organ, contohnya tulang rusuk di sini kan banyak yang dilindungi, terus di tengkorak sini banyak. Yang terutama itu yang dilindungi itu yang di bagian sini, tulang rusuk, ada jantung, ada paru-paru. Kalau di bagian perut sini kan tidak ada tulangnya. Kalau orang misalnya jatuh yang kena sini, tapi yang di bagian perut sini biasanya tidak dilindungi tulang, tapi biasanya lebih banyak dilindungi oleh lemak. Loh Bu, kemarin kan saya kenyang habis makan ya, terus saya tuh makan bakso pedas, terus ini saya tuh sakit gitu loh, kayak mau sakit. Ya itu karena sambelnya. Tapi habis minum masih sakit Bu ini Bu. Iya, karena kan cabai itu panas. Ya itu panasnya kan nggak hanya di perut, tapi kan bisa naik ke kerongkong. Panas. Makanya aku ini pas makan bakso kebenaran. Oh kok panas. Nggak boleh makan terlalu pedas, itu tidak baik. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau sering tidak. Baik, saya lanjut. Nih, sekarang masuk jaringan. Jaringan epitel pada hewan dan jaringan epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama. Nih, jaringan epitel dan jaringan itu pada hewan, jaringan epidermis itu pada tumbuhan. Fungsinya itu untuk melindungi. Pokoknya kalau ada kalimat epi, ini sudah Ibu sering jelaskan, epi itu artinya tepi. Kalau jaringan itu letaknya di tepi, pasti fungsinya itu untuk pelindung. Kalau penyokong kan untuk menguatkan. Kalau mengangkut zat makanan, kalau di tumbuhan kalau zat makanan aja phloem. Terus kalau ini sebagai alat penerima rangsang, kalau di hewan itu ada. Kalau di tumbuhan ada. Enggak. Saraf ini ada di hewan. Tapi nanti tumbuhan punya sistem yang mirip dengan sistem saraf, tapi bukan sistem saraf. Terus sekarang yang nomor 7. Ini kan Ibu tuliskan Ibu sebutkan ada 6 organ. Terus yang ditanyakan adalah yang termasuk sistem pernapasan. Yang ini tenggorokan, paru-paru, dan hidung. Mulut juga bisa tuh. Iya, tapi lebih baik itu kita bernapas lewat mulut apa lewat hidung? Hidung. Kenapa? Karena ini ada bulu hidung. Rambut hidung. Kalau bulu ya kayak bisa telkok gitu. Itu buat nyaring kotoran. Iya. Terus selain itu di hidung kita itu ada lendirnya, itu untuk menghangatkan. Misalnya
Kalian pernah nggak? Lendir itu kan. Enggak, kalau kita pilek itu lendir kita yang bikin warna ingus kita itu jadi kuning atau hijau itu karena ada bakteri. Tapi sebenarnya kita itu punya normal lendir di hidung kita itu ada. Misalnya kalau pagi-pagi dingin banget, hidung kita pasti berlendir. Iya, ya. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau kalian pernah ke daerah pegunungan, bernapas itu rasanya itu bisa sakit. Kenapa? Karena suhu udaranya itu sangat dingin, sedangkan ketika masuk di dalam hidung suhu itu harus dihangatkan. Nah biasanya orang yang di daerah dingin hidungnya bakalan merah. Kenapa merah? Karena udara yang masuk dingin, sedangkan udara yang masuk ke dalam tubuhnya dia itu harus dihangatkan dulu. Kalau lendir itu fungsinya yaitu tadi untuk selain untuk menghangatkan juga fungsinya bisa juga untuk menyaring itu kotoran tadi. Kalau dari mulut itu sebenarnya bisa, tapi biasanya kalau kita masa bernapas biasa gini lah mulut. Biasanya kalau begitu itu ketika ketika kita membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sangat banyak dan cepat. Yes. Terus kalau jantung itu di mana? Sistem apa? Benar itu. Sistem ini apa? Jeduk getiku. Peredaran darah. Kalau jantung itu di sistem peredaran darah. Kalau lambung ini pencernaan. Mulut itu juga masuk di pencer. Kok bisa garing ya? Mulut. Kurang minum. Kalau yang sering salah itu adalah tenggorokan dengan kerongkongan. Yang benar itu kalau pernapasan itu tenggorokan, yang di kerongkongan itu di sistem pencernaan. Kerongkongan ini misalnya ada kerongkongan dan tenggorokan itu kayak apa ya, depan belakang gitu loh. Yang depan itu yang kerongkongan. Nah di kerongkongan dan ini misalnya di kerongkong ini yang satunya kerongkongan. Udah Ada dua lubang tuh. Ya. Tapi kan berarti bentuknya tuh Gini loh, ini mulut. Misalnya mulut itu saluran tunggal, ya cuman mulut aja. Tapi nanti di bagian leher kita, di leher kita kan gede lehernya. Ternyata di leher kita itu ada dua pipa. Dua pipanya itu langsung nembus di mulut sama di hidung. Kan mulut sama hidung jadi satu. Kalau udah di belakang sini. Kalau misalnya kalian keselak makan kadang keluar lewat hidung. Oh kan makanya Bu ya kalau kita gitu ada kayak dua gitu. Bener. Itu berarti itu yang tenggorokan sama kerongkongan. Kelihatan? Enggak, ya itu kan lubang aja, tapi nggak kelihatan. Itu cuman rongga apa pucuknya aja. Nah itu ada dua bagian, ini ada depan ada belakang. Terus di bagian sini sama ini anggaplah ini depan, ini yang belakang. Itu ada tutupnya satu, tapi tutupnya itu bisa gerak gini gantian. Ada ini di antara kerongkongan dan di sini tuh ada tutupnya itu namanya epiglotis. Epiglotis itu adalah katupnya tenggorokan dan kerongkongan. Jadi itu kerjanya gantian. Kalau kita menelan ya yang ditutup ya, kalau kita menelan makanan tenggorokan. Kalau kita sedang bernafas yang ditutup adalah pencernaan. Kerongkongan. Iya bener sih. Yes, ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Enggak ada. Benar. Kan gak nulis. Iya sih. Salah loh. Satu lagi tinggal 8 ini loh. Ini tinggal itu aja sih, saluran
Di sini kan organ pencernaan yang benar. Organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, jangan salah, terus Iya. lambung, baru dia usus. Cintai ususmu Biar sehat. Wis, dek gini wis. Sudah? Sudah apa belum? Sudah? Jadi nanti nyetek catatannya Lia ya. Ini 30 soal ya. Nih, ada kasusnya. Saat flu, hidung kita tersumbat. Sistem organ yang paling terganggu adalah pernapasan. pernapasan. Kan hidung kan alat Hidung kan termasuk di organ pernapasan. sistem pernapasan. Tapi kalau hidung kita tersumbat itu, kita makan itu rasanya juga tidak enak. Iya. Karena sarafnya hidung itu juga berperan di sistem pencernaan. Kayak makanan yang kita makan itu kan ada aromanya. Nah, aromanya itu kalau aromanya tidak tercium itu mengurangi kenikmatan makan. Makanya kalau waktu pilek orang-orang bilang rasa makanannya itu hambar. Padahal yang sakit hidungnya, yang merasakan kan lidahnya. Kan harusnya tidak ada hubungannya. Cie. Ya, kok cie? Ini kan dapat Saling 70, sekarang kamu dapat 90. Apa sih? Cermat. Iya. Itu nilai apa? Enggak tahu, Bu. Kemarin dapat 30, Bu. Sekarang kemarin dapat, sekarang dapat 25. Siapa 60? Nanti dulu. Sekarang yang nomor 10. Sistem organ pada tubuh saling berhubungan. Berarti kan sistem organ pada tubuh saling berhubungan dan bekerja sama dengan sistem organ lainnya sehingga terbentuk Sistem organ, kita punya sistem organ jadi organisme. organisme. Kan sistem organ di tubuh kita ada banyak apa aja? Sistem pernafasan, Ayo apa lagi? pencernaan. Ayo beri. Pernapasan, pencernaan sudah. Sampun. Banyak kok. Berapa sih, Bu? Sebutkan yang Dewi tahu aja. Pencernaan. Lupa, Bu. Yang ada jantungnya itu sistem apa? Paru-paru, Bu. Yang ada jantungnya sistem peredaran darah. Yang ada ginjalnya sistem apa? Sistem pendarahan. Apa darah? Ginjalnya sistem X ekskresi. Ayo, sistem ekskresi apa? Sistem ekreksi. Gak tahu, Bu. Sistem pengeluaran. Waran. Terus ada lagi yang hubungannya sama saraf. Saraf. Apa? Sistem Sistem saraf. saraf. Yes. Terus masih banyak lagi. Jadi ada banyak sistem itu. Kalau sistem
sistem tubuh. sistem imun, sistem Sistem ini ada pernapasan, sistem imun. ada ya namanya. Sekarang corona berarti sistem imun itu Penting. harus lebih diperkuat. tapi corona tuh Minum yang banyak biar imunnya. Bukan nggak ada, malah makin parah. Nah, tapi kan yang masih sabun yang hijau itu rumah saya, terus NTT, terus wakir beling sabun hijau. Gila, lu Iya. nggak tahu. Hijau. Meskipun sudah hijau gitu, harus ada Tadi. hati. Tapi di rumahku nenek malang dari masker tidak nanti, tapi nggak aku gak pakai masker apa. Ya, kalau keluar harus pakai masker. Yes, ini kumpulan seluruh populasi yang berinteraksi dalam tempat tertentu dan waktu tertentu dinamakan ekosistem. Biasanya ekosistem itu dikaitkan juga dengan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, iya dan itu. Atau biasanya itu interaksi antara yang biotik dengan yang Oke. Terus yang 12. Salah satu perbedaan antara produsen dan konsumen. Yang bisa menghasilkan makanan siapa? Contohnya siapa? Apa? Apa? Contohnya produsen. Wah, Apa tuh? contoh makhluk hidupnya. Tumbuhan. Ya benar, saya pabrik produsen. Ya, ini buta kirain itu kayak yang produsen, distribusi, produksi, distribusi sama konsumsi. Iya. Kirain itu yang bab-bab itu. Ya, itu istilahnya sama, istilah yang dipakai itu sama karena peran mereka sama. Misalnya nih, dia pabrik itu dianggap sebagai produsen. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan sesuatu. Sama kayak tumbuhan itu dikatakan produsen karena dia juga bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya misalnya singkong bisa menghasilkan pati dari singkongnya, terus pohon mangga bisa menghasilkan buah mangga. Terus yang konsumen itu kan kalau di ekonomi itu pembelinya itu dikatakan konsumen. Kenapa dia kok kenapa kok dia dikatakan konsumen? Karena dia tidak bisa menghasilkan sendiri, dia harus beli dari produsen. Nah, kalau misalnya makhluk hidup, contohnya misalkan ulat kan nggak bisa menghasilkan makanan untuk dia sendiri, makanya dia menggerogoti buah mangga. Sama sebenarnya konsepnya produsen dan konsumen. Terus yang itu yang jadi distributor siapa tuh? Apa? Yang hewan. Kalau distributor itu kan istilahnya dia perantaranya dari produsen ke konsumen yang menyebarkan makanannya. Kalau di rantai makanan itu macam-macam sebenarnya. Kalau biasanya rata-rata itu hubungannya langsung dari produsen ke konsumen. Kenapa? Karena biasanya gini, misalnya nih ada burung, misalkan burung itu hinggap di pohon, terus dia makan kan, dia makan kan remah-remahnya itu masih jatuh ke tanah. Apa remah-remah itu? Remah-remah itu apa ya? Kayak misalnya orang makan mangganya tuh belepotan, terus akhirnya Iya. dia remah-remahnya tuh jatuh gitu kan. Itu kan bisa diambil oleh semut. Nah, sebenarnya kalau di rantai makanan konsepnya distributor itu kayak membingungkan, karena yang tadi misalnya burungnya tadi kan langsung makan, cuman sisanya dia makan, dia diambil oleh semut tadi. Tapi biasanya langsung dari produsen dan konsumen. Ini produsen mampu membuat makanan sendiri, sedangkan konsumen itu tidak. Yang ini ada yang ditanyakan. Nggak usah mau ditulis lah.
Enggak, kan ini sudah pernah. Ya. Bergoyang. Kamu jangan bergoyang-goyang. Jangan joget-joget. Yes. Kabur. Allah. Yes. Ini ada ekosistem kolam. Di ekosistem kolamnya ini ada banyak. Ada ikan karnivora, ada bakteri pengurai, ada fitoplankton, ada herbivora, ada zat organik. Terus di sini diminta untuk disusun menjadi satu rantai makanan. Yang pertama adalah yang nomor 5. Terus dia dimakan oleh fitoplankton. Kemudian setelah itu dia dimakan oleh ikan herbivora. Terus dia dimakan oleh ikan karnivora. Barulah nanti dia akan diuraikan oleh bakteri. Jadi dimulai dari sini. Ini terus dimakan fitoplankton, ikan herbivora, ikan karnivora, sama bakteri pengurai. Yes. Yang nomor 14. Nih, penghilangan komponen konsumen satu pada ekosistem kolam akan mengakibatkan Populasi produsen akan menurun. Ini yang agak membingungkan. Misalnya nih, misalkan kita buat contoh rantai makanannya. Misalnya contoh rantai makanannya itu misalnya produsennya di kolam itu siapa? Di perairan. Fitoplankton. Iya. Misalkan ada ini, ada fitoplankton. Dia dimakan oleh dia dimakan oleh zooplankton. Dia dimakan oleh dia dimakan oleh ikan kecil. Terus dia dimakan oleh ikan besar. Pada akhirnya nanti akan diuraikan oleh bakteri. Terus dia di sini dinyatakan penghilangan komponen konsumen satu. Yang jadi konsumen satu siapa? Zooplankton. Misalnya yang dihilangkan yang ini nggak ada. Berarti fitoplankton jumlahnya akan naik, sedangkan ikan kecil jumlahnya akan turun. Ini naik, ini turun. Terus ikan besarnya itu naik apa turun? Turun juga, karena ikan kecilnya turun. Ini turun. Ya, terus gini. Kan yang B, status konsumen 3 merangkap sebagai herbivora. Tidak ada yang bisa perannya itu merangkap jadi herbivora. Kalau karnivora kan tidak mungkin tiba-tiba dia menjadi herbivora. Kalau di sini kan dia yang konsumen 3 kan ikan besar. Dia itu tidak mungkin makan fitoplankton. Kalau misalkan konsumen 3-nya omnivora itu Bisa. berarti bisa pindah ke konsumen herbivora. Dia bisa langsung makan di sini tanpa Berarti perlu melalui nggak di sini. Enggak. Tapi kebanyakan di rantai makanan itu yang konsumen puncak itu biasanya karnivora. Nah, terus ini konsumen satu darat menggantikan konsumen satu kolam, itu juga tidak mungkin. Masa ada ulat dia berenang makan fitoplankton, kan nggak bisa. Terus konsumen 2 berubah fungsi menjadi konsumen 1, itu juga tidak mungkin kalau yang dia di sini dinyatakan sebagai karnivora, kecuali kalau dia itu omnivora. Kecoret. Satu lagi wes, habis itu listen. Ini sekelompok rusa dan harimau di suatu padang rumput hidup. Di suatu. Apabila predator sangat aktif, kemudian penurunan konsumen primer, maka akan terjadi peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau. Gini, misalnya yang ini, misalkan di padang rumput ini ada rumput, misalkan
ada rumput. Rumput itu kan akan dimakan oleh rusa. Terus di sini dia dimakan oleh yang namanya harimau. Perhatikan di sini. Apabila predator sangat aktif, kemudian terjadi penurunan konsumen primer. Artinya ini naik. Ini turun. Kan predator, dia kan yang memangsa. Jumlah harimaunya ada banyak. Berarti kalau jumlahnya ada banyak, nanti dia akan makan rusa yang dalam jumlah yang banyak juga, sehingga rusanya nanti jumlahnya akan turun sehingga nanti rumputnya itu nanti akan naik. Duh, tapi ini yang kata populasi rumput dan penurunan. Kok penurunan harimau ya? Predator sangat aktif. Sebentar. Sebentar, kok ada yang salah. Ini harusnya peningkatan. Harusnya Peningkatan populasi rumput dan harimau ya. Ini gua ada D. Oh iya dah. Oh iya, harusnya jawabannya yang D. Oh harusnya yang ini bonus ya. Bonus. 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 Benar. Mau ditulis lah. Gak apa-apa Bu, dilanjutkan. Lanjut. Iya. Tanggal 5. Nanti bisa diambil yang ini. Yang nomor 16 itu ada banyak. Terus yang ada banyak data. Terus yang di sini yang ditanyakan adalah yang tergolong sebagai simbiosis mutualisme. Nah, kayak mutualisme yang mana? Sebelum lihat. Kupu-kupu yang kapten menghisap mati pada bunga. Benar. Bakteri rhizobium itu bagus ya. 3 dan 4. Rhizobium itu yang ada di akarnya kacang. Yang pernah Ibu tunjukkan ada bintil kacang. Nah, itu ada bakteri rhizobium. Kacang. Kalau jamur tumbuh pada sampah. Ya. Itu parasit. Itu sebenarnya bukan simbiosis karena sampah itu bukan makhluk hidup. Karena kalau simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Terus kalau benalu tumbuh pada pohon mangga. Parasit. Terus cacing perut pada usus manusia. Itu parasit. Ya, cacingan itu. Cacingan. Terus tumbuhan anggrek pada pohon mangga. Komen. Halo komentar. Terus yang nomor 17. Pada suatu rantai makanan, apabila produsennya berkurang, akibatnya semua menurun. Iya, karena produsennya nggak ada yang menghasilkan barang, tidak ada. Kalau produsen turun, semua ikut turun. Iya, tapi kalau salah satu turun, misalnya konsumen yang turun, nanti dilihat dulu. Yang sebelumnya pasti akan naik, yang setelahnya dari mana akan turun. 18. Nih, yang berperan sebagai sumber energi utama dalam arus energi ekosistem, yaitu cahaya matahari. Baru gini loh. Jadi sebenarnya konsepnya dari fotosintesis itu yaitu ini, mengubah energi cahaya menjadi Makanan. energi kimia dulu. Energi kimia
yang nantinya akan diolah untuk menjadi makanan. Makanya kenapa fotosintesis tidak akan berlangsung kalau tidak ada matahari, karena sumber energi utamanya ada di Matahari bersinar. Wes. Lanjut. dah. Ini udah pernah Ibu jelaskan juga. Ekosistem itu dikatakan seimbang apabila Produsennya lebih banyak daripada konsumen. benar. Produsennya harus lebih banyak dari konsumen. Nggak boleh sama. Kalau sama, dia akan stabil dalam waktu yang relatif singkat. Terus setelah jumlahnya turun, semuanya akan turun. Kalau kurang apalagi, itu biasanya ekosistemnya itu tidak seimbang. Biasanya akan menyebabkan kalau nggak hewan-hewan itu pindah ke daerah lain, ya mereka akan mati punah karena tidak bisa makan. Makanya Ibu dulu pernah bilang kalau ada makhluk hidup yang dia itu makanannya itu bisa bervariasi. Makhluk hidup itu yang memiliki tingkat kepunahan itu lebih kecil. Misalnya manusia lo bisa makan apa aja, iya kan? Bisa makan nasi omnivora. Iya, yang omnivora itu yang dia yang lebih bisa bertahan hidup daripada karnivora atau yang herbivora. Misalnya, apalagi yang hewan-hewan tertentu yang makanannya itu khusus. Contohnya, misalnya gini, koala yang pernah Ibu ceritakan. Koala itu hanya makan daun eukaliptus yang dibuat minyak kayu putih itu loh. Baunya tumbuhan eukaliptus ya, baunya minyak kayu putih itu. Nah, koala itu hanya makan eukaliptus. Terus apalagi ya? Pernah tahu bunga bangkai? Pernah. Nah, bunga bangkai itu dia hanya bisa hidup di tanah Bengkulu sana. Dia kalau dibawa ke Jawa itu kemungkinan hidupnya itu lebih kecil daripada di Bengkulu. Sekarang di Bengkulu masih ada, Bu? Ada. Tapi kalau yang di Jawa itu ada yang hampir sesaudara sama yang di Bengkulu sana. Cuman dia tidak bau. Pernah tahu suwak nggak kalian? Suwak itu Iya. Suwak. Iya itu bahasa Jawa. Suwak pakai giring. Kira. Nih. Dulu Ibu kiranya ini bunga bangkai loh. besar tapi Besar banget. besar berapa? Segini. Bisa segini. Manusia. Tapi kalau misalkan ditanam besar. Enggak, tapi dia tumbuhannya cuma sampai segini. Ini batangnya itu tinggi, terus ada bunganya gede, bunganya sampai segini loh. Mirip kalau ini kan bunga bangkai dengan rafflesia itu beda loh ya. Misalnya yang bangkai itu gimana rafflesia? Rafflesia itu wangi tapi. Oh tidak, baunya busuk kayak bangkai. Bunga bangkai itu? Bunga bangkai ya baunya juga busuk. Ini. Saudara. Ini loh, hampir mirip. Bunga bangkai itu kayak gini. Itu bangkai. Yang rafflesia. Rafflesia yang ini. Baunya gak enak. Penyerbukannya bukan dibantu oleh kupu-kupu, tapi penyerbukannya dibantu oleh lalat. Oh, ini yang pernah di video itu yang di taman apa namanya? Ya di Taman Nasional apa gitu pokoknya. Bogor. Iya. Yang apa sih kok lupa. tapi gak kelihatan besar. Iya kan masih kecil. Rafflesia itu dia diameternya bermacam-macam. Ada yang memang diameternya bisa sampai 1 meter, ada yang kecil. Jadi bunganya itu jenisnya berbeda-beda. Lah itu yang nemuin itu di mana? Rafflesia Rafflesia itu nama orang itu. Itunya, nemu bunganya. Di lupa ya. Dia itu ditemukannya di mana? Ibu lupa tempat awalnya. Oh, Kebun Raya Bogor. Itu kayaknya Pernah di besar ya.
ada yang besar ibu. Berarti penemuan pernah ke situ ya? Ini loh kan macam-macam ada yang seperti itu. Iya bu, bagus tapi baunya agak Tapi ada yang gede kok. perlu mandi. Tinggal satu soal lagi. Yang ini. Perhatikan contoh interaksi makhluk hidup berikut yang termasuk simbiosis komensalisme. 1 ikan remora. Ikan remora dan ikan hiu, Ya, sama bunga anggrek. bunga anggrek dan tanaman inang. Kalau lebah madu bunga mangga. Itu ini Hmm. mutua. Kalau ikan badut dengan anemon laut, Mutualisme. Hmm. Virus parasitisme. Parasit itu kan pernah dipakai orang-orang terbang. parasut. Oh iya sih. Parasit. Kainnya namanya kain parasit. Kalau bentuknya itu namanya parasut. Ini nge-save-nya gimana ya? Itu kemarin Bu Arum dipetekin. Ya nanti aja. Ada yang mau ditanyakan di situ? Sambun. Ini nilai apa? Nilai yang kemarin. Kain. Nilai itu bu. Yang dikasih tahu sama Bu Arum terus kemarin. Dibawa sama Bu Arum. Sapi ya Allah ya. Halo guys teman-teman. Minal izin ya teman-teman. Terus nanti kalau kalian kelas 8 itu yang dipelajari nanti kita banyak prakteknya. Prakteknya saja ya. Sejuk kok Bu di masa itu ada tempat duduknya. Balik. Katanya Ustaz Yakub ini kemarin mau ada gitu, tapi nggak tahu kapan. Mau ada apa? Belajar di luar. Iya. Ya Bu. Oke. Kita agak pernah rekreasi loh. Bu, aku boleh minta nomor teleponnya Bu Maya? Boleh. Boleh. Ini Bu kertasnya Bu. Ya udah, boleh bawa kita sekarang. Itu di kamar Bu. Nah, Kan liburan. Oh iya sih, hitungannya masih libur ya. Iya, nanti kalau kita sore Nggak ada lebih. Di sini enak kan bisa jadi ujian. tuh disamakan sama yang di rumah gitu loh. Oh iya benar. Biar sama-sama di rumah. Sama-sama. Nanti like sudah balik semua HP-nya dikembalikan ke Umi disimpan. Oh disimpan di Umi. Nanti like waya liburan kita kembalikan lagi HP-nya. Nanti kalau kelas 11. Hah? Kok kelas 11? Bukan cepet ya, kelas 11. Habis ini kalian. Kita mempunyai anak 3. Ini ya nge-save-nya. Iya kemarin bu iku ya masa iku ya. Iya, Nanti ibu salah. Lo kalau salah kan harus ulang lagi. Oh, iya. Biar nomor Bu ya Allah. biarkan aja wis. Ya wes. Tuh, kalau kok mati nih, anjingnya HP aku. Terus tanjaliknya sakit. Dan Tadi katanya pucat. aku dikena nama wis. Kalau ini apa ya? Itu paus
Oh ya, ini kayaknya. Bu, hewan apa bu yang Bener lah, nanti aku salah. Iya bu, betul kayaknya. Coba di space. Ampun. Iya bu, iya. Bu Arum kemarin minta itu bu. Loh, masih belum loh bu. Oh ya, itu paus. Pun.